Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimin Daningsi SPDI. Saya bekerja di SDN 4 Pasir Tamiang. Pada hari ini saya akan melaksanakan PPL untuk memenuhi salah satu tugas uji kinerja pada PPG Daljab tahun 2024. Untuk itu, mohon bimbingan dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pendidikan agama Islam di kelas 4 ini. Untuk itu, kita cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Bagaimana duduknya, sudah nyaman belum? Silakan cek dulu kehadirannya. Siapin dulu ya. Aina, Alvila, pada hari ini ada teman kamu yang sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh lagi sehingga dapat belajar sebagaimana biasanya. Sebelum kepada pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kita itu berjalan dengan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk memimpin doa kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kita berdoa, kita melanjutkan lagi untuk murojaah, membacakan surat-surat pendek yang ada dalam Al-Quran. Yang kemarin tentang surat Al-Fil, sekarang kita membaca surat Al-Quraish. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatan sita'i wassaib. Untuk menanamkan semangat kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Anak-anak dimohon untuk berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua Indonesia tanah airku. Hiduplah Indonesia Raya. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, rasa cinta kita kepada tanah air, kita akan mengingat kembali tentang pembelajaran yang telah kita pelajari minggu depan. Ada yang masih ingat tidak? Tentang apa? Tentang balik. Ya, tentang kita bersama itu harus mempunyai sifat toleransi. Artinya saling menghormati, saling menghargai dengan sesama. Untuk pembelajaran kali ini, ada yang tahu tidak apa bedanya laki-laki dewasa dengan anak-anak? Ada yang bisa menjawab tidak? Kalau anak-anak kan masih kecil, berarti kalau dewasa sudah besar. Apalagi yang sudah dewasa, bekerja bagus, apalagi menikah. Iya, yang itu termasuk ke ciri orang yang dewasa. Pada kali ini tujuan yang akan Ibu pelajari pada kali ini yaitu tentang menyambut usia balik. Tujuannya itu untuk mengetahui apa arti balik, kemudian apa tanda-tanda balik menurut bahasa, menurut ilmu fikih dan ilmu biologi, serta kewajiban apa yang harus dilakukan apabila setelah balik. Untuk itu kita sebelum ke diskusi, Ibu sudah bagi, nanti kamunya sudah dibagi menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan tentang menyambut usia balik. Sebelum
pembelajaran, kita ice breaking dulu. Tepuk konsentrasi. Aku Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. anak-anakku yang ibu sayangi, bisa kalian lihat di layar monitor tentang pengertian balik. Balik menurut bahasa artinya sampai, sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Ibu akan berikan dulu ini untuk diskusi kali ini tentang menyambut usia balik. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Silakan dibaca dulu materi yang akan dipelajari untuk hari ini. Di sana dibuka, silakan. Untuk kelompok 1 diskusikan tentang pengertian balik untuk kelompok 1. Dan untuk kelompok 2 tentang ciri-ciri balik menurut ilmu fikih. Dan yang ketiga, untuk kelompok 3 mendiskusikan tentang ciri-ciri balik menurut ilmu biologi. Untuk itu, silakan dibaca dulu. Untuk kelompok 1, silakan dibaca. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Tengku, ayo kita ke masjid. Aku kan belum wajib sholat. Kenapa belum wajib? Aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedang aku masih SD. Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, Tengku, tapi diketahui dari tanda-tandanya. Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu. Itu dari kelompok 1 tadi sudah membaca materi yang akan didiskusikan, yaitu tentang balik menurut bahasa dan balik menurut istilah. Untuk kelompok 2 silakan dibaca tentang yang pertama adalah tentang mimpi basah. Malam, Ahmad tiba-tiba terbangun karena celananya basah. Ahmad melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi. Gerakan Ahmad membuat Lukman terbangun. Ahmad, kamu kok sudah bangun? Sekarang kan masih jam 2 pagi, kata Lukman. Aku gak sengaja kencing, hehe, kata Ahmad dengan wajah malu-malu. Wah, sudah besar kok masih ngompol, canda Lukman kepada Ahmad. Setelah mengambil celana pengganti di lemari dan hendak pergi ke kamar mandi, tiba-tiba Lukman mencegat Ahmad. Tunggu Ahmad, air kencingnya kok sedikit, kenapa cuma terkena celana, tidak tercecer di tempat tidur? Tanya Lukman. Ya nih, enggak tahu juga aku, jawab Ahmad singkat sambil berlari ke kamar mandi. Tak lama kemudian Ahmad sudah kembali dari kamar mandi dengan celana yang baru dan bersih. Ahmad, apa yang kamu merasakan sesuatu yang aneh waktu ngumpul tadi? Selidik Lukman. Aneh, gak tuh, tapi aku tadi sempat mimpi sebelum akhirnya terbangun, jawab Ahmad. Mimpi apa? Tanya Lukman pada Ahmad. Aku sudah lupa mimpinya, yang jelas waktu ngumpul tadi rasanya berbeda dari kencing biasa, jawab Ahmad. Gak salah lagi, kamu tuh bukan ngompol tapi baru saja mimpi basah. Itu dari kelompok 2 tentang tanda balik yang pertama, yaitu tentang mimpi basah. Yang kedua, sekarang untuk kelompok 3 silahkan membaca cerita. Pada suatu hari, Aisyah merasa lemas saat bangun tidur. Kepala Aisyah pusing, badannya juga panas. Aisyah pun pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan berwudu. Tiba-tiba, Aisyah kaget saat melihat ada bercak darah di celananya. Aisyah tidak jadi ke kamar mandi. Aisyah, kok belum siap-siap? Ayo, ibu sudah menunggu kita untuk sholat berjamaah, tegur Kak Faiza yang sudah mengenakan mukena. Kak Aisyah sudah keluar darah, kata Aisyah malu-malu. Kak Faiza mengerti maksud Aisyah. Dia langsung pergi ke kamar Kak Faiza. Kak Faiza segera melepas mukenanya. Dia mengambil sesuatu dari dalam lemari. Lalu Kak Faiza mengajak Aisyah ke kamar mandi. Tak lama kemudian mereka pun keluar dari kamar mandi. Aisyah ingin berwudu. Ia tidak mau sholat subuh berjamaah. Akan tetapi Kak Faiza berkata, Aisyah tidak usah sholat dulu ya. Aisyah lebih baik beristirahat lagi di kamar. Aisyah pun mengikuti saran Kak Faiza. Dia kembali ke kamarnya. Setelah subuh, ibu masuk ke kamar Aisyah. Ibu membawakan susu hangat dan roti. Aisyah makan roti dan minum susu dulu supaya tidak lemas. Ibu menyuapi Aisyah sambil berkata, Aisyah sedang mengalami apa yang disebut haid dan menstruasi. Aisyah, jangan takut, haid itu sudah biasa terjadi pada anak perempuan seumur kamu. Sudah? Iya. Itu yang akan didiskusikan nanti oleh kelompok 3 ya.
Anak-anakku yang ibu sayangi, lebih jelasnya kita lihat di layar monitor tentang pengertian balik. Tadi sudah dikatakan bahwa balik menurut bahasa artinya sampai, sedangkan menurut istilah balik adalah apa sih tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Tadi kan ada ilmu fikih, ada ilmu biologi. Ilmu fikih adalah ilmu untuk mempelajari agama berdasarkan agama Islam ya. Kalau ilmu biologi, ilmu untuk mempelajari berdasarkan ilmu alam. Contoh yang pertama dari tanda balik menurut ilmu fikih adalah satu, bagi laki-laki apa? Mimpi basah atau ihtilam. Yang kedua, atau lebih. Sedangkan menurut ilmu biologi untuk laki-laki apa? Kalau berbicara atau suaranya semakin berat, menggeram gitu ya. Kalau yang kedua, tumbuhnya jakun. Anak-anak yang laki-laki bisa dipegang di lehernya, ada jakun nggak? Sudah ada belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang ketiga, tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut di beberapa bagian tubuh. Sudah ada yang berkumis? Lihat? Belum. Sudah ada yang berjenggot? Atau tumbuh bulu-bulu, bulu ketek atau bulu apa saja, bulu tangan, di kaki itu sudah tumbuh bulu. Yang keempat apa? Pertumbuhan badan semakin pesat disertai dengan nafsu makan yang meningkat. Kadang setiap hari anak laki-laki itu makannya 1 sampai 3 kali ya. Karena apa? Karena masa pertumbuhan yang tadinya berat badannya sedikit kemudian jadi meningkat. Karena apa? Karena nafsu makan yang meningkat. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan apa? Anak-anakku, setelah kita tadi mempelajari tentang tanda-tanda balik, sebelum ke diskusi kita tepuk dulu untuk memberikan semangat kepada kita ya. Siap? Tepuk. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kalau ibu ucapkan selamat pagi 1 kali, selamat siang 2 kali, selamat sore. Kalau selamat malam tidak bersuara karena malam itu tidur. Siap? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Iya, selamat malam. Iya, berarti konsentrasi kamu sudah bagus. Kita laksanakan dulu diskusi, silakan. Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan diskusi itu, silakan. Sudah untuk kelompok 1? Kelompok 2 bagaimana? Ada yang susah tidak? Ada? Kelompok 3 bagaimana? Ada yang susah tidak? Ibu akan nilai bagaimana kamu dalam menjawab soal. Apakah kamu aktif atau tidak? Silakan. Kelompok 1 sudah? Bagaimana anak-anakku? Sudah belum? Sudah? Ya, kalau sudah, nanti tiap kelompok memaparkan hasil dari diskusinya. Untuk itu, kalau sudah, dimulai dari kelompok 1. Silakan ke depan semuanya untuk memaparkan hasil dari diskusinya. Silakan kelompok 1, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 tentang balik. Balik menurut bahasa artinya sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Itu hasil dari diskusi kelompok 1. Dari antara kamu yang bisa menambahkan atau akan memberikan tambahan dari jawaban kelompok 1 ada tidak? Ada tidak? Tidak ada, cukup? Cukup? Iya, cukup. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk kembali kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Tanda balik menurut ilmu fikih. 1. Mimpi basah. 2. Haid. 3. Berumur 15 tahun menurut kalender Hijriah. Itulah hasil dari kelompok 2 tentang diskusinya. Ada yang bisa menambahkan? Ada tidak? Ya, silakan. Untuk kelompok 2, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk kembali kelompok 2. Kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang mau menyimpulkan. Silakan. Ada tidak? Oke, boleh. Balik menurut bahasa artinya sampai, sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Balik menurut bahasa dan balik menurut istilah. Ada yang tahu tidak tanda-tanda balik itu apa? Ada yang tahu tidak tadi untuk balik menurut ilmu fikih? Oke, yang menambahkan silakan. Berumur 15 tahun. 1. Mimpi basah atau ihtilam. Yang kedua haid. Dan yang ketiga berusia 15 tahun. Pasti ada tadi ada tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ada yang bisa menambahkan? Siapa? Boleh. Apa? Suara terdengar semakin berat. Untuk laki-laki atau perempuan? Untuk laki-laki. Kemudian apa lagi? Tumbuhnya jakun. Kemudian apa lagi? Tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan, di sekitar badan. Dan untuk perempuan, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan dan ada tandanya apa lagi? Perubahan fisik ya, perubahan fisik yang dapat dilihat yaitu tumbuhnya payudara dan pinggul semakin membesar. Untuk refleksi kali ini kita harus bersyukur kalau kita menghadapi atau menyambut usia balik. Harus senang dan paham, harus memahami apa saja yang harus kita lakukan kalau kita sudah memasuki usia balik. Di antaranya 1. Sholat fardu, melaksanakan sholat fardu. Yang kedua menuntut ilmu. Yang ketiga menutup aurat. Dan yang keempat tawaf. Anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Nanti kita bertemu lagi insya Allah minggu depan akan mempelajari tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan setelah kita misalkan mimpi basah atau haid. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu harus bersuci dari hadas besar. Anak-anak, akhir pembelajaran ada baiknya kita melaksanakan tes dulu ya anak-anak untuk memahami bagaimana sejauh kamu dalam pembelajaran kali ini. Silakan kerjakan, nanti dikumpulkan. Silakan kerjakan tes sumatif itu untuk akhir pembelajaran kali ini tentang menyambut usia balik. Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan ke depan hasil tes sumatifnya. Silakan. Anakku, untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah telah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sampai bertemu kembali nanti minggu depan. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.